Kampung Pangauban, salah satu wilayah yang berada di Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini tiba-tiba saja ramai diperbincangkan. Siapa dapat menyangka wilayah perkampungan yang dulunya dipenuhi hamparan sawah ini justru kini telah menjelma mirip sebuah perkotaan kecil dengan rumah-rumah penduduk yang mencolok karena kemewahan serta kemegahannya. Banyak orang kemudian menyebutnya sebagai kampung miliarder, sebuah teritori khusus yang didiami oleh para sultan dengan jumlah kekayaan yang tidak terhitung. Dari kota Dodol, Garut, tim Insert Investigasi pun melaporkan geliat aktivitas para warga di kampung miliarder beserta fakta-fakta mengejutkan di balik deretan istana-istana mewah milik para miliarder. Pemirsa, Insert Investigasi, Garut dijuluki sebagai kota dodol yang memiliki banyak keunikan, salah satunya di Kampung Pangauban, Desa Jangkurang. Nah, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa di kampung ini terdapat kampung yang dinamakan Kampung Miliarder karena sejumlah rumah warga di sini nuansanya mewah dan megah. Dan uniknya lagi, di kampung ini masih memiliki ciri khas perkampungan dengan dilalui angkot-angkot dan memiliki pemandangan pegunungan. Dan kabarnya juga para masyarakat di sini profesinya adalah pengusaha tas, dan saat ini tim Insert Investigasi akan mencoba menelusuri kampung miliarder dan menemui para warganya. Menyaksikan dari dekat deretan rumah-rumah mewah dengan arsitektur Eropa klasik ini, siapapun tak akan menyangka bahwa para pemilik yang tinggal di rumah-rumah bak istana tersebut bukan datang dari kalangan bangsawan ataupun konglomerat dari kota, melainkan hanya orang-orang desa yang sehari-harinya menjalani profesi sebagai pengrajin tas. Tim Insert Investigasi berhasil menemui salah satu warga yang berpenampilan sederhana tapi memiliki usaha konveksi tas sendiri dengan omset setiap bulannya mencapai ratusan juta rupiah. Keseharian saya pengrajin tas juga di sini. Hampir mayoritas pengrajin tas gitu. Ya per bulan ratusan mungkin lah. Bahkan lebih. Itu yang punya konveksi. Ya itu ratusan lah per bulan. Sehari-hari menekuni pekerjaan sebagai pengrajin tas sejak tahun 2003, kini Dani boleh memanen buah manis dari kerja keras serta ketekunan yang dimiliki. Dari berbagai model tas yang diproduksi secara homemade, permintaan dari berbagai daerah pun tak pernah sepi hingga menjadi ladang rezeki yang tidak terkira. Kalau saya mah dari 2000-an lah, 2003. Hampir semua jenis tas, baik dari tas anak, tas sekolah, tas pakaian, tas ransel, hampir semua jenis tas insya Allah ada di sinilah. Hampir setiap daerah Indonesia masuk. Untuk yang di daerah sini gitu. Kebanyakan ke luar daerah. Jakarta, Bandung, daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya kayaknya seluruh Indonesia. Dani hanya salah satu pengrajin yang terlahir sebagai keluarga petani, tapi kini menjelma sebagai pengusaha kaya raya. Kusniawan, salah satu pengrajin tas yang juga berhasil kami temui, justru melakukan gebrakan lewat penjualan secara online. Yang mengejutkan, sosok anak muda ini tidak hanya menjual ke berbagai daerah di tanah air, tapi juga sampai ke luar negeri seperti Brazil, Filipina, dan Vietnam. Dan omset yang diperolehnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 600 juta rupiah per bulan. Kalau ini kan saya cuman online aja, jadi ya seluruh Indonesia, sampai ada kan kalau dilihat di marketplace ada yang ke Brazil sampai Filipina, Vietnam juga. Online, kalau saya online. Kalau ke toko biasa kan ada namanya bon-bon gitu. Ya kita nggak kurang lancar lah. Jadi kalau saya khusus online. Kalau omset saya itu per bulan dari sekitaran 500 sampai 600 juta per bulan. Kusniawan terlahir dari keluarga sederhana, di mana dari semua anggota keluarga, hanya dirinya yang berkesempatan untuk bersekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Namun sejak duduk di bangku kuliah, ia pun mulai merintis usaha sendiri dari titik nol, hingga kini usaha konveksi yang dimilikinya telah menjadi besar dengan puluhan karyawan. Kalau saya dari 2012 pas saya awal kuliah, pas 2012 merek ini, dan saya pertama jualan tas juga di pas 2012. Ini kalau di lantai 2 ada apa aja sih, Oh, tadinya ini buat lantai 2 itu tadinya buat buat live. Sekarang kan lagi musimnya live ya, seperti di gitu. Di sini buat yang kerja buat yang live gitu. Tadinya. Oh gitu.
Ini hasil-hasil produksinya ya? Iya, ini contoh-contoh dari produk kita itu. Seperti ini yang ada di depan kita. Berarti ada berapa jenis? Kurang lebih kalau nggak salah itu ada 77 model tas itu. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang paling kecil. Hal ini yang kerap dilupakan banyak orang, sehingga acap kali pandangan mata hanya tertuju kepada apa yang terlihat wah dan mewah. Tapi abai pada pahit getir proses perjuangan yang pernah dilewati seorang miliarder. Pada titik ini, Kampung Miliarder di Garut memberi inspirasi kepada banyak orang bahwa sukses bisa diraih asalkan mau bekerja keras. Awal mulanya ini kampung ini tuh berasal dari petani juga ya, berasalnya itu. Jadi dulu itu pas waktu zaman krisis moneter itu ya susah di sini tuh ada satu orang tua yang buka kecil-kecilan merintis, buka kompleksitas. Nah, dari situlah Kampung Pangauban ini berkembang menjadi seperti ini. Megahnya, rumahnya mewah-mewah. Dan sekarang pun anak-anak muda sekarang kebanyakannya 95% itu buka tas sendiri-sendiri. Iya, buat orang-orang atau itu jangan cepat menyerah. Saya pun dari orang desa bisa jualan, bisa berproduksi seperti berpenghasilan seperti orang kota pada umumnya gitu. Sementara itu, masih dari kota Dodol Garut, kisah para miliarder dari Kampung Pangauban sekali tiga uang dengan apa yang terjadi pula pada Effendi, pria yang sukses menjadi seorang miliarder setelah menekuni usaha sebagai distributor es batu. Siapa dapat menyangka dari hasil kerja keras menjual es batu, Effendi berhasil membangun rumah 3 lantai yang mirip istana sehingga terlihat paling mencolok pada salah satu ruas jalan di kota Garut. Sayangnya, pasca 5 tahun membangun dan tinggal finishing, Effendi tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Kepergian sosok yang sangat dermawan di mata para warga sekitar ini pun telah membuat bangunan 3 lantai ini jadi terbengkalai karena tidak dilanjutkan. Padahal dana yang telah dihabiskan disebut-sebut mencapai 12,5 miliar rupiah. Rumah ini karena terbengkalai, karena kan yang punyanya itu kan meninggal. Waktu tahun 2009 meninggal, saya sebagai adiknya, ada yang nomor 2 gitu. Jadi yang itu si bapak itu waktu sakit teh ngasih ini sama saya, ngasih wasiat katanya kalau kita meninggal katanya kamu yang menungguin, nitipin gitu, nitipin sebagai adiknya. Ini kan agen es batu penyalur gitu. Ini bangunan ini dari pertama sampai begini 12,5. Habisnya 12,5. Akhirnya ditunggu aja sama saya dari 2009 sampai sekarang gitu. Nungguin mau dikeluarin, mau dijual gitu. Nggak mau diselesaikan, mau dikeluarkan. Kalau saya itu suka lewat, Bu. Dari Limbangan ke Garut gitu, ada keperluan semisal beli barang bapak bagaimana seperti itu. Jadi saya itu kenapa ini terbengkalai gitu. Orangnya baik gitu, malah istilahnya dermawan lah. Ya disayangkan apa boleh buat ya. Masalah intinya pasti sayang ya sayang lah. Cuman ya keluarganya nggak yang nerusin. Berpindah dari Garut, Jawa Barat menuju Tuban, Jawa Timur, warga 5 desa di Kecamatan Jenu mendadak menjadi perbincangan baru-baru ini. Kelima wilayah desa, yaitu Mentoso, Rawasan, Sumbergeneng, Beji, dan Kaliuntu, berhasil dibeli oleh salah satu perusahaan ternama di Indonesia, sehingga para warganya pun masing-masing kecipratan uang kaget sebagai biaya ganti lahan pertanian dan rumah. Disebut-sebut, setiap kakak menerima uang yang tidak sedikit, sehingga warga di wilayah kecamatan ini pun mendadak kaya, sampai-sampai dijuluki sebagai kampung miliarder. Hal itu terlihat pada setiap rumah yang tiba-tiba saja memiliki kendaraan roda 4, serta banyak harta kekayaan lainnya. Tim Insert Investigasi pun mendatangi lokasi kampung para miliarder di Tuban, Jawa Timur ini. Namun sayang sekali, karena ternyata warga yang dulunya kaya raya, justru kini dikabarkan hidup melarat, serta hanya meratapi nasib, gara-gara semua uang yang dimiliki telah ludes terpakai untuk berfoya-foya.
Jauh ya Pak, maksudnya luas sampai ujung sana ini udah dibeli semua. Oh, udah milik pemerintah, udah milik perusahaan. Oh, 5 desa, 5 desa sudah dimiliki oleh ini perusahaan. Oh, hektarnya? Kurang tahu ya. Cuman luas ya 5 desa. Jadi sampai ujung ke sana, udah. Oh. Jadi kurang lebihnya tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak, menjelaskan sedikit banyaknya beberapa lahan yang sudah dimiliki salah satu perusahaan. Dari desa, para miliarder menebar inspirasi sebagai pengusaha sukses. Dari desa, ada pula seorang guru honorer rela membangun sekolah gratis dengan uang dari hasil penghasilan sendiri sebagai penjual sapu ijuk. Seperti apa penelusuran tim Insert Investigasi langsung dari sekolah gratis yang dibangun Ahmad Jamaluddin, sang pahlawan tanpa tanda jasa di Cianjur, Jawa Barat? Simak sesaat lagi, jangan kemana-mana.